zakat fitrah itu kenapa kemudian puncaknya adalah menjelang Idul Fitri. Walaupun disyariatkan sejak awal Ramadan, itu orang sudah boleh menunaikan zakat fitrah. Ini bab penunaian. Kalau bab penunaian masanya sampai 1 bulan. 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi sejarahnya, zakat fitrah ini, Nabi pernah menemukan ketika orang dalam puncak merayakan hari Idul Fitri, kebahagiaan yang bisa diukur itu adalah orang ada makanan di rumah. Jangan sampai pada saat merayakan hari Idul Fitri, orang sampai tidak bisa makan. Kalau punya kendaraan, bukan ukurannya. Tapi makan itu yang orang jangan sampai kita sedang merayakan kebahagiaan. Puncak dari Ramadan adalah Idul Fitri. Kemudian saudara kita ada yang tidak sampai punya makan. Itu hikmah dari zakat fitrah. Maka itu penerima manfaat zakat fitrah diprioritaskan bagi fakir dan miskin. Prioritas ya. Walaupun asnaf zakat itu ada 8 sesuai dengan At-Taubah 60. Karena sebetulnya penyaluran zakat pun pada dasarnya kita ini walaupun ada 8 asnaf, tapi ketika penerima manfaatnya, kebijakan kita sebagai pengelola zakat juga memberikan porsi yang prioritas. Walaupun sama-sama 1/8. Tapi karena banyaknya kesulitan ini adalah pada 2 asnaf pertama, fakir dan miskin, maka lebih banyak penyaluran kita di 2 asnaf ini. Walaupun ada fisabilillah, ada apa, dan lain sebagainya. Jadi, saya ingat apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, Allah yarham. Satu ketika negara itu, misalnya kondisinya sedang berperang. Ya, sedang berperang, yang ini adalah mempertahankan agama, bisa jadi asnaf prioritasnya itu adalah fisabilillah. Ada fakir miskinnya? Ada, tapi fisabilillahnya lebih prioritas. Nah, di kita ini lebih banyak prioritasnya pada fakir miskin. Jadi, dahulukan itu karena ketentuan tujuan dari zakat fitrah ini memastikan orang memiliki makanan. Maka itu kalau orang menerima berasnya, kalau ada orang menerima uangnya, bisa jadi uangnya untuk beli lauknya, beli minyaknya, beli gasnya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian hikmahnya saya kira itu dari sisi penerima zakat. Jadi fisabilillah itu tadi juga menjadi bagian yang saya singgung. Apresiasi yang lebih banyak kita kaitkan dengan fisabilillah adalah orang-orang yang kemudian terlibat aktif, memiliki kontribusi kepada umat. Jadi para kiai, para pendidik yang tadi masuknya dalam kategori mereka memang berhak menerima zakat. Yang kedua apa tadi ya, Saudara? Apakah boleh zakat mal digunakan Oh, untuk zakat membangun mal boleh masjid nggak atau untuk infrastruktur? pembangunan masjid? Jadi Bapak Ibu sekalian, zakat mal itu sama juga dengan zakat fitrah, penyalurannya kepada 8 asnaf. Ya, kalau untuk infrastruktur, ya sarana prasarana masjid itu banyak kita dorong penyaluran zakatnya yang sumbernya dari infak sedekah, bukan dari zakat. Karena zakat itu milik yang sudah ditetapkan oleh Allah 8 golongan. Lamnya itu litamlik. Coba kita lihat di dalam At-Taubah 60. Innamas sadaqatu lil. Lamnya itu litamlik. Bahwasanya sedekah itu, zakat itu lil fuqara. Miliknya orang fakir. Wal masakin. Juga miliknya orang-orang miskin. Itu hampir semuanya orang. Tidak ada sarana. Maka itu bukan berarti tidak boleh. Tetapi kita upayakan memang zakat mal itu lebih banyak memberdayakan kepada orang. Ada pernah saya mendapatkan penjelasan dari MUI, boleh dia untuk sarana masjid ketika di satu tempat itu hanya satu-satunya masjid itu. Tapi kan kalau di tempat kita jarak 1 kilo udah ada masjid. Jarak 500 meter sudah ada musola dan lain sebagainya.
maka zakat itu adalah untuk bertujuan merubah orang. Ya, kalau sarana prasarana lebih didorong sumbernya itu adalah dari dana infak sedekah, bukan dari dana zakat. Yang ketiga tadi apa, Ustaz? Untuk operasional masjid apakah boleh? Ya, kalau yang zakat apa namanya mal fisabilillah itu bisa masuk, Pak. Itu bisa masuk. Karena kan hak amil itu ada. Makanya kalau masjid ini kemudian mendapatkan pengumpulan zakatnya baik, ada yang kemudian bisa disisihkan dari hak amil itu untuk operasional. Ya, operasional itu kan umum. Bisa jadi kaitannya dengan program yang ini diambil dari asnaf penyaluran dari 8 golongan. Jadi kalau memang untuk membayar khatib gitu ya, untuk ujroh pengisi kajian itu boleh diambil dari penyaluran zakat mal yang isinya adalah asnaf fisabilillah. Ya, tapi kalau untuk sarana ini sejauh ini kita mendorong tidak dari dana zakat diambilnya tapi dari dana infak sedekah. Ya, demikian.